Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang break-even point, konsep dasar dan aplikasinya seperti apa. Kita mulai dengan posisi laba. Jadi laba adalah selisih antara penjualan atau pendapatan dengan biaya. Dengan mengendalikan dua hal itu, laba akan coba dikendalikan. Kita akan melihat posisi break-even point dalam analisis ini. Sering juga disebut dengan cost volume profit analysis. Jadi analisis ini akan melibatkan tiga hal, biaya, volume, dan laba. Bagaimana interaksi dari ketiga hal tersebut? Inilah cost volume profit analysis atau CVP. Analisis CVP sering juga disebut dengan break-even point. Dalam hal ini, terdapat tiga kemungkinan perusahaan dalam hal laba. Yang pertama, memperoleh laba, impas, atau rugi. Laba ini pada dasarnya sesuatu yang merupakan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perlu suatu proses perencanaan. Sampai dengan saat ini, keberhasilan sebuah perusahaan atau CEO-nya diukur dengan laba yang diperoleh. Tentu saja hal ini tidak melupakan faktor kualitatif lainnya seperti kepuasan pelanggan, kualitas, dan seterusnya. Nah, target laba inilah yang perlu di-exercise atau dicoba dengan beberapa rumus sebelum dituangkan dalam rencana yang resmi berupa anggaran perusahaan atau RKAP. Dalam perencanaan, kita membagi biaya ke dalam dua jenis, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan perubahan volume, aktivitas, atau yang terkait dengan penjualan. Yang kedua adalah biaya tetap, biaya yang tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume produksi, volume penjualan, atau aktivitas yang lainnya. Secara grafis terlihat di sini bahwa biaya variabel linear lurus naik sesuai dengan kenaikan volume. Sementara biaya tetap jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah unit produksinya mengalami kenaikan. Contoh biaya variabel biaya bahan baku, sementara contoh biaya tetap adalah gaji. Dalam contoh berikut, kita akan melihat penggunaan analisis break-even point dalam perencanaan laba. Kita lihat di sini bahwa grafik break-even point memerlukan dua sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Sumbu X untuk aktivitas, volume, unit produksi, unit penjualan, dan sejenisnya. Sementara untuk sumbu Y berupa rupiah, yaitu pendapatan, biaya, atau laba. Data penunjang diperlukan untuk perhitungan, yaitu adalah kapasitas produksi, harga jual, biaya variabel, dan biaya tetap. Kita lihat yang pertama adalah kapasitas. Garis merah adalah kapasitas maksimum, sementara garis biru muda adalah kapasitas normal. Biasanya perusahaan tidak pernah beroperasi pada kapasitas maksimum dengan berbagai macam alasan, jadi yang dipakailah kapasitas normalnya. Asumsi tentang kapasitas perlu dicatat di sini bahwa analisis break-even point ditujukan untuk analisis dalam periode yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Dalam koridor itu maka
tidak ada penambahan kapasitas produksi, tidak ada perubahan kapasitas produksi, dan setiap perusahaan hanya bisa beroperasi pada batas maksimum kapasitas yang digunakan. Kita akan membahas tentang contribution margin. Jadi contribution margin adalah harga jual atau price dikurangi dengan biaya variabel. Istilah ini khas di dalam analisis break-even point, di mana prinsipnya adalah harga jual harus mampu menutup biaya variabel. Kalau mampu menutup, maka ada sisanya. Pada tahap yang kedua, contribution margin harus mampu menutup biaya tetap. Kita akan lihat pada slide-slide berikutnya. Jadi, garis biru adalah pendapatan, yaitu kuantitas dikalikan harga jual, sementara garis merah adalah biaya variabel secara total tentunya, kuantitas dikalikan biaya variabel per unit. Sementara contribution margin secara total adalah pendapatan dikurangi biaya variabel total. Total cost merupakan seluruh biaya yang digunakan untuk menghitung laba. Dalam konteks inilah ada biaya variabel dan biaya tetap. Dalam model grafis ini, kita lihat bahwa garis biru yang di bawah adalah garis biaya variabel total. Sementara garis hitam yang miring adalah garis dari total cost. Jadi dalam hal ini, biaya tetap ditambahkan terhadap biaya variabel di dalam penggambaran grafisnya. Sekarang kita lihat bahwa garis hitam dan garis biru memiliki selisih yang sama, yaitu sebesar biaya tetap. Ditunjukkan dengan panah merah tua. Sementara biaya variabel berubah sesuai dengan perubahan volume, ditunjukkan dengan warna merah dari panah tersebut yang berwarna lebih muda. Cara kedua adalah menggambarkan biaya tetap terlebih dahulu. Setelah itu baru ditambahkan biaya variabel, sehingga muncul garis biaya tetap terlebih dahulu, baru muncul total cost. Pada bagian bawah terlihat panah merah tua, itu adalah biaya tetap. Sementara pada bagian atasnya adalah panah merah dengan warna lebih muda, itu adalah biaya variabel. Sekarang kita melihat perhitungan break-even point. Ada dua rumus di sini. Yang pertama adalah break-even point dalam unit, di mana rumusnya adalah fixed cost dibagi contribution margin per unit. Sementara yang kedua, BEP secara rupiah, yaitu BEP sama dengan fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio, di mana CMR atau contribution margin ratio adalah selisih antara harga jual dengan biaya variabel dibagi dengan harga jualnya. Jadi dalam bentuk persen. Maka di sini akan muncul dua garis. Yang garis pertama adalah garis unit, yaitu 200.000 unit. Sementara garis rupiah adalah garis 200 juta. X-nya 200.000 unit, Y-nya adalah 200 juta. Ini model dari break-even point model yang pertama. Model yang kedua, kita lihat di sini, pada dasarnya sama,
Tapi dengan menggunakan biaya variabelnya digambarkan terlebih dahulu, sementara total cost-nya menyusul. Jadi gambar garis biaya tetapnya tidak muncul, tapi biaya variabel dan total cost-nya. Secara matematisnya adalah sama, hanya grafiknya saja yang berbeda. Sekarang gambarnya kita ganti, jadi daerah rugi, yaitu di bawah break even point kita beri garis warna merah, sementara garis hijau adalah mewakili daerah laba yang terjadi setelah break even point. Jadi dalam hal ini kita lihat ada 3 area, kondisi laba di mana contribution margin mampu menutup biaya tetap, yang panah hijau melebihi panah merah. Impas adalah sama contribution margin dan fixed cost-nya. Sementara rugi, contribution margin tidak mampu menutup fixed cost-nya. Sekarang kita gunakan prinsip atau rumus break-even point untuk membuat perencanaan laba. Misalkan kita punya target penjualan 300.000 unit. Sementara break-even point adalah 200.000 unit. Seberapa aman target ini, seberapa sensitif target ini, kita bisa melihat dengan konsep margin of safety atau MS, di mana rumusnya adalah penjualan pada target dikurangi penjualan pada waktu BEP dibagi dengan penjualan target. Angka yang semakin kecil menunjukkan MS yang semakin sensitif. Artinya makin cepat menuju break-even point, sehingga lebih cepat menjadi rugi. Yang terakhir adalah perhitungan profit margin, di mana rumusnya adalah margin sama dengan total revenues dikurangi dengan total cost. Sementara profit margin adalah profit dibagi dengan revenue. Dalam contoh ini, 2 garis biru mendatar di atas adalah gambaran total laba yang diperoleh, di mana jumlahnya adalah 40 juta. Di mana total cost-nya di sini kita lihat 260, sementara penjualannya adalah 300, sehingga labanya adalah 40. Kita sampai di catatan akhir, di mana laba merupakan ukuran keberhasilan dari CEO atau perusahaannya. Setiap perusahaan akan berada pada posisi laba, impas, atau rugi. Walaupun merencanakan laba, tapi tidak selalu memperoleh laba. Untuk itu, sebuah perusahaan perlu membuat perencanaan laba dengan menggunakan analisis cost volume profit analysis atau analisis break-even point. Setelah itu, kita bisa melihat apabila dikaitkan dengan target penjualan, maka akan muncul perhitungan margin of safety. Seberapa sensitif target laba tersebut terhadap break-even point. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.